nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu, kita nggak perlu berdoa kan? Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Yang tidak setuju dengan statement Bang Rocky karena dianggap itu kontroversial. Kok bisa Tuhan tidak tahu? Jadi Bang Rocky bilang kita berdoa itu kita meminta, kita beritahu Tuhan apa yang kita inginkan karena Tuhan tidak tahu. Jadi perlu untuk kita beritahu. Sementara di dalam agama sendiri kita itu dianjurkan untuk berdoa, bahkan disuruh. Pertama-tama kita harus tahu dulu tujuan berdoa itu apa sebenarnya. Apakah itu sebagai simbol pengakuan kita kepada Tuhan? Bahkan ketika kita tidak berdoa pun kita mengakui Tuhan kita kok. Jadi sebenarnya tujuan doa itu sendiri apa sih? Yang pertama adalah berdoa itu digambarkan seperti ini. Ketika ada dua orang yang berdagang, mereka ingin untung hari ini 500.000. Jadi si A ingin untung 500.000 hari ini, si B juga ingin untung 500.000 hari ini. Nah, sebelum mereka berangkat kerja, sebelum mereka berangkat berjual, si A ini berdoa, semoga hari ini dia dikasih rezeki 500.000. Sementara si B dia tidak berdoa. Akhirnya berangkatlah. Ketika jam 5 sore mereka pulang dan dihitung keuntungan itu, si A dapat untung 500.000. Si B pun juga dapat untung 500.000. Lalu apa perbedaannya? Mereka berdoa, toh sama dapat 500.000 juga. Perbedaannya adalah ketika sampai rumah, si A menghitung uangnya, dia dapat untung 500.000, dia akan bersyukur, dia berterima kasih karena doanya dikabul. Sementara si B dia tidak berterima kasih. Dia menganggap itu adalah hasil kerja kerasnya seharian. Kenapa si A berterima kasih? Karena dia merasa diberi. Kenapa dia merasa diberi? Karena di awalnya dia meminta. Jadi berdoa sendiri itu mendorong kita bersyukur atas rezeki, atas nikmat yang Allah berikan. Buktinya apa? Buktinya terlalu banyak rezeki yang nikmat yang Tuhan berikan kepada kita yang kita tidak syukuri. Karena kita tidak pernah minta, seperti halnya mata, hidung, hujan, dan lain sebagainya. Jadi berdoa itu mendorong kita untuk bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur atas nikmatnya, kita sudah disinggung di dalam kitab suci sendiri bahwa nikmat mana yang kau dustakan. Jadi kita harus banyak bersyukur. Dan doa itu sendiri, itu berperan penting untuk mendorong seseorang itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua adalah, doa itu sebagai harapan. Jadi ketika seseorang dalam situasi sulit, dia masih punya harapan, dia masih bisa berusaha. Tetapi orang yang sudah tidak punya harapan, bahkan tidak punya harapan hidup, bahkan dia bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi berdoa itu menimbulkan harapan. Ketika kita dalam kondisi sulit, kemudian kita berdoa, kita seperti punya semangat, kita punya harapan bahwa Tuhan kita bisa apa saja, dia bisa menolong kita, membantu kita. Ini ceritanya seperti seorang yang sedang main bola, jadi timnya kalah 1-0, menit sudah 93, 2 menit lagi pertandingan berakhir. Teman-temannya semua sudah frustasi akan kalah. Tapi strikernya ini dia berdoa, semoga saya bisa cetak gol 1-1 sehingga tim saya itu menang agregat. Nah, ketika dia selesai berdoa, teman-temannya sudah loyo semua, sudah pasrah akan kalah. Selesai dia berdoa, si striker ini lari merebut bola dari bek lawan dan langsung ditendang bola itu sekuat-kuatnya sehingga gol. Jadi mereka menang. Jadi strikernya yang berdoa tadi itu punya semangat. Sementara teman-teman yang lain karena tidak berdoa, mereka sudah frustasi. Jadi fungsi doa itu sendiri itu menimbulkan harapan. Seseorang itu bisa semangat lagi, berusaha lagi. Disitulah letak pentingnya doa itu sendiri. Jadi doa itu memberikan kita sebuah harapan ketika kita sulit. Nah, ketika kesulitan itu hilang, ketika kita sudah berhasil, doa itu sendiri membuat kita bersyukur. Kita tidak lupa diri, kita tidak sombong, kita mengakui bahwa kelapangan itu adalah dari nikmat dari Allah itu sendiri. Jadi doa itu sangat penting sekali. Tetapi statement Bang Rocky ini mengatakan bahwa ketika kamu berdoa itu sama dengan menuduh Tuhan tidak tahu. Ini seperti halnya seperti ini. Dulu waktu saya kecil, saya SD, kakak saya kuliah, ketika dia pulang dari kampus, saya suka bongkar-bongkar isi bukunya. Saya bongkar-bongkar isi bukunya, saya baca-baca, saya tidak mengerti. Jadi saya bilang, kakakku belajar apa ini? Ini salah ini. Padahal saya yang tidak mengerti pelajaran dia, karena saya masih SD, dia sudah kuliah begitu. Jadi ketika seseorang memberikan sebuah
statement, apalagi dia seorang pemikir, pasti tujuannya untuk para pendengarnya ini bisa berpikir. Kita harus berpikir dulu, jangan kita telan bulat-bulat, karena pasti ada maksud yang ingin disampaikan kepada kita gitu. Sementara dalam beragama itu ada orang yang levelnya itu ada yang kayak masih anak-anak, ada yang sudah dewasa. Anak-anak kan suka minta kan, kebanyakan minta, dia minta ini, minta itu. Sementara orang yang sudah dewasa, dia meminta itu malu. Dia meminta itu nanti sudah perlu sekali, jadi dia meminta. Artinya ketika kita belum pandai dalam bersyukur, banyaklah berdoa agar kita banyak bersyukur. Ya, anggaplah kita berdoa 100, di antara doa kita ada 10 yang sesuai dengan ketetapan Tuhan, sehingga kita bersyukur dengan doa kita yang 10 itu. Tetapi ketika kita sudah pandai bersyukur, terimalah semua keputusannya dengan senang hati. Seperti itu. Jadi apa yang Bang Rocky sampaikan itu level di mana seseorang sudah mencapai tingkat kedewasaan dalam bertuhan. Dia tidak banyak minta, dia hanya siap menjalani apapun yang Allah berikan. Sami'na wa ato'na, siap kami terima dan siap kami jalani. Ghufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Adapun dalam kami melakukannya, kami melakukan kesalahan, mohon ampunilah kami. Gitu. Jadi mereka tidak banyak minta, mereka siap menerima apapun yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi di sini Bang Rocky ingin menyampaikan bahwa ketika kamu yakin Tuhan Maha Tahu, lalu mengapa tidak kamu terima saja keputusannya dengan senang hati, gitu. Itulah maksudnya, bukan beliau tidak yakin ya, bahkan beliau mungkin pada level tertentu, sehingga kita menganggap itu kontroversial. Sama halnya tadi, karena saya masih SD, sehingga ketika membaca buku pelajaran kakak saya yang dari kampus, saya merasa itu pelajaran apa itu? Saya tidak mengerti. Bukan karena kakak saya salah, tetapi karena saya yang belum ada pada level seperti itu. Jadi, marilah kita berpikir sehat. Seorang pemikir ketika berbicara pasti tujuannya untuk mengajak kita berpikir juga, sehingga jangan ditelan bulat-bulat, apalagi sampai kita menyalahkan. Coba kita pikirkan dulu, oke? Salam sehat, berpikir sehat.